Langsung yang nggak banyak kata, langsung coba baca Al-Fatihah atas nama Yang Wildo. Al-Fatihah itu ya hati saya ragu-ragu ya. Biasanya nek tawasul itu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kok sekarang atas nama Yang Wildo. Al-Fatihah. Terus saya pernah diajak yang ke atas langit. Gandeng saya. Terus itu ketemu terbang ke langit ya, kayak Superman dia. Apa itu waktu itu? Ya pokoknya saya dilihat yang ini, aku gandengan tangan sama yang itu sih. Batin saya diajak ke Sidratul Muntaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kembali lagi saya akan membahas Wildo ya. Kali ini saya mau nge-reaction videonya seorang ibu-ibu yang terpapar dengan ajaran menyimpangnya Wildo. Namun alhamdulillah ya, mulai banyak YouTuber muslim yang membahas Wildo, yang mengkonter penyimpangan Wildo, cukup memberikan efek positif kepada masyarakat di sosial media. Dengan adanya YouTuber muslim yang mengkonter videonya Wildo, bahkan bisa menghambat video-video Wildo, penyimpangan Wildo ini tersebar luas di sosial media. Terbukti sudah ada 2 channel yang ditutup, di privat semua videonya karena itu adalah video-video penyimpangan Wildo. Channel yang pertama yang menghapus semua videonya karena menayangkan Wildo yaitu Meta Diva TV. Ini 4.000 subscriber, entah di privat atau dihapus saya nggak tahu ya. Yang jelas sudah nggak ada di sini. Dan channel yang kedua adalah Sabdanaya Channel. Ini 18.000 lebih subscriber, videonya juga udah pada hilang semua, yang mana video-videonya adalah Yang Wildo ketika menjelaskan tentang agama yang merupakan itu penyesatan sekali ya. Alhamdulillah ada ribuan orang yang terselamatkan dari penyimpangan Wildo, dan saya sengaja menampilkan kedua channel itu agar kita semua melihat pergerakan channel tersebut, apakah kedepannya masih akan menampilkan Wildo lagi atau tidak. Kalau menampilkan Wildo ya kita ambil tindakan lagi untuk mereaction video-videonya. Bahkan kalau ada ormas Islam yang mau melaporkan itu jauh lebih baik, karena berbahaya sekali ya guys ya. Beberapa orang terpengaruh dengan ajaran menyimpangnya Wildo itu dari tayangan YouTube, seperti ibu-ibu ini yang kita akan bahas sebentar lagi. Coba kita putarkan dulu videonya. Itu saya momen bersejarah ya. Bersejarah sekali. Bisa diceritakan lebih itu? Iya. Yang asalnya saya dengar cerita-cerita itu dari suami saya, yang asalnya tahu yang dari YouTube, sampai mencari sampai ketemu yang kalau nggak salah mulai bulan Januari. Tuh kan, ibu-ibu ini tahu Wildo dari suaminya tahu Wildo dari YouTube. Maka penting sekali kita untuk mengedukasi masyarakat di YouTube agar tidak terpengaruh dengan kesesatannya Wildo. Jadi ceritanya ibu-ibu ini sedang mengidap sebuah penyakit, dan ibu-ibu ini berinisiatif berobat ke Wildo. Dan kalian tahu nggak apa yang Wildo suruh terhadap ibu-ibu itu agar penyakitnya bisa sembuh? Wildo benar-benar merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Wildo benar-benar mengajarkan penyimpangan terhadap ibu-ibu itu. Coba kita putar videonya guys ya. Ya, keluarnya tidak terasa dari mana. Mungkin itu ambeien saya yang keluar karena saya pernah sakit ambeien gitu. Tapi tidak pernah mengalami darah yang seperti itu. Terus langsung yang nggak banyak kata, langsung coba baca Al-Fatihah atas nama Yang Wildo. Al-Fatihah itu ya hati saya ragu-ragu ya. Biasanya nek tawasul itu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kok sekarang atas nama Yang Wildo. Al-Fatihah. Tapi karena saya niat. Astagfirullahaladzim. Tawasul kepada Wildo. Ibu-ibu ini disuruh tawasul kepada Wildo. Sejak kapan di agama Islam diajarkan seperti itu? Bertawasul kepada orang yang tidak menjadi pengikutnya Rasulullah, bertawasul kepada orang kafir, orang yang tidak berislam, orang yang tidak beragama. Jelas ini merupakan penyimpangan yang sangat besar sekali. Dan ibu-ibu itu tahu Wildo dari YouTube. Makanya kita nggak bisa mendiamkan Wildo di YouTube. Kita nggak bisa mendiamkan Wildo menyebarkan penyimpangan di YouTube. Dan berdasarkan pengakuan ibu-ibu itu, dia profesinya adalah seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Bisa aja dia ajarkan penyimpangan tersebut kepada muridnya atau kepada wali muridnya. Ini kan berbahaya sekali. Makanya kita nggak bisa mendiamkan ini. Saya harap ada ulama-ulama besar di Indonesia
Indonesia yang memiliki channel YouTube cukup besar subscribernya di Indonesia dan mau membahas Weldo untuk membentengi akidahnya umat Islam di Indonesia tanpa berpikir nggak level nih bahas Weldo. Saya rasa ulama tidak akan berpikir begitu ya, karena ulama akan sangat bijaksana sekali membela ajaran agama Islam. Oke, coba kita simak lagi aja ya. Ini ibu-ibu ini kasihan sih sebenarnya ya, dibodoh-bodohin sama Weldo, disuruh tawasulnya ke Weldo bukan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Weldo ada-ada aja ya. Coba kita putar ya. Tapi tidak pernah mengalami darah yang seperti itu. Terus langsung yang tidak banyak kata, langsung coba baca Al-Fatihah atas nama yang Wildo. Al-Fatihah itu ya hati saya ragu-ragu ya. Biasanya nek tawasul itu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kok sekarang atas nama yang Wildo. Al-Fatihah. Tapi karena saya niatnya berobat ya, masih dokter bilang apa kan diturut ya. Akhirnya saya baca Fatihah sudah. Masih dokter bilang apa kan diturut ya kalau untuk berobat. Ya nggak gitu juga konsepnya. Kalau disuruh murtad sama dokternya mau nggak? Yang penting sembuh. Ya nggak gitu juga Bu konsepnya ya. Penyakitnya dilus-elus, dibilangi asale gak ono, balik gak ono. Itu aja sudah. Subhanallah, mampet. Jadi Weldo ini udah kayak dukun gitu guys ya, punya kekuatan bisa menyembuhkan orang dengan kata-kata saja. Yang awalnya bertawasul dulu nih kepada Weldo, yang biasanya kan tawasul itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tawasulnya kepada Weldo. Orang berobat itu ibaratkan seperti orang kelaparan ya. Orang yang lapar lalu dia makan makanan halal bisa kenyang. Begitu juga ketika orang yang lapar makan makanan haram itu bisa kenyang juga. Jadi sama-sama bisa mengenyangkan. Nah, orang yang berobat pun begitu juga. Ketika dia datang ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa aja sembuh seperti datang ke perdukunan dan itu dibantu oleh jin. Tapi orang-orang yang datang ke tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah, ya bisa juga sembuh. Kalau kita bisa memilih yang halal, kenapa harus milih yang haram? Kita sebagai muslim kan disuruh pilih yang halal dan yang terbaik. Dan penyembuhan dengan meminta pertolongan jin, tentu jinnya tidak akan diam begitu saja, melainkan akan meminta imbalan, yaitu tumbal. Maka dari itulah apapun yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik sekali untuk kita tinggalkan, karena kembali lagi untuk menyelamatkan diri kita. Oke, kita lanjut menyimak ibu-ibu ini ya. Nah, kali ini ibu-ibu ini mengungkapkan sesuatu yang sangat konyol sekali ya. Coba kalian dengarkan ya. Terus saya pernah diajak yang ke atas langit. Gandeng saya. Terus itu ketemu terbang ke langit ya, kayak Superman dia. Apa itu waktu itu? Ya pokoknya saya dilihat yang gini, aku gandengan tangan sama yang itu sih. Batin saya diajak ke Sidratul Muntaha ini. Gitu, Ini udah mau kayak nyamain Nabi ya ke Sidratul Muntaha. Kayak Mi'raj, kayak cerita-cerita Rasulullah yang Mi'raj sama malaikat Jibril itu loh. Saya digandeng tangan gitu. Astagfirullah. Terus pernah saya ada bisikan ini dari yang sebuah koper laptop itu loh. Isinya kok kain. Nah itu ternyata pada waktu ulang tahunnya yang kain itu kelihatan betul. Terus saya dikasih sama teman-teman untuk menari dan dikalungkan ke hiang. Itulah kain-kain yang saya dikasih waktu saya di BCI dulu itu saya. Cerita khurafat semacam ini sebenarnya bahaya sekali untuk orang-orang awam. Apalagi ini ceritanya seolah-olah menyamakan seperti Nabi yang ke Sidratul Muntaha. Lama-lama orang awam bisa melihat Weldo ini sebagai Nabi, menganggap Weldo Nabi yang telah ke Sidratul Muntaha membawa sebuah ajaran agama yang baru, lebih baik dari Islam. Dan bisa aja Weldonya sendiri nanti juga yang ngaku Nabi karena merasa telah mendapatkan kepercayaan banyak orang, telah diundang di podcast di sana-sini. Nauzubillahi min zalik. Maka ini sekali lagi saya katakan tidak bisa didiamkan. Maka saling mengingatkanlah antara satu sama lain ya, agar tidak terjerumus pada penyimpangannya Weldo. Yang paling bahaya itu ya, doktrinnya Weldo itu suruh meninggalkan syariat agar bisa sampai kepada tingkatan ma'rifat. Ini bahaya sekali, beneran guys, ini bahaya sekali. Semoga kita semua terselamatkan ya dari penyimpangan semacam ini. Oke, saya akan bahas lagi berikutnya ya, Weldo yang menyamakan Al-Quran dengan komik. Astagfirullah, Weldo ada-ada aja. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.